Bapa, pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu. Dekat aku dalam hangat naunganmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altarmu yang kudus. Bapa, pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hatimu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Shalom, salam sejahtera buat jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan memberikan penghormatan kepada Allah kita, karena Dia adalah Allah yang layak menerima penghormatan. Karena Dia adalah Allah Sang Pencipta dan kita adalah umat ciptaannya. Karena Dia adalah Allah Sang Penebus dan kita adalah umat tebusannya. Dia Allah yang maha tinggi, maha kasih, penuh kasih, rahmat dan anugerah yang melimpah. Karena segala sesuatu berasal daripada Dia. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan di dalam Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita memuliakan Tuhan. Kita memberi penghormatan kepadanya. Kita akan menyanyikan lagu pujian Berilah Hormat Padanya, KPPK 16, dengan bangkit berdiri. Allah Maha
Nats pembimbing kita pada ibadah hari ini diambil dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Mari kita akan memasuki doa teduh. Kita datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita datang untuk merendahkan diri. Kita memasuki doa teduh. Ibadah minggu ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai kita dalam ibadah ini. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Lagu pujian yang akan kita naikkan berjudul Kuperlukan Juru Selamat. Lagu pujian ini syairnya bait pertama berkata, "Kuperlukan juru selamat agarku tak tersesat." Bagaimana supaya kita tidak tersesat? Kita berjalan bersama-sama dengan juru selamat dan kita hidup dalam terang firman-Nya. Karena juru selamat adalah terang yang ajaib dan firman-Nya yang menuntun jalan kehidupan kita. Juru selamat dan terang firman-Nya yang akan menguatkan kita, menghibur kita, menuntun kita, dan membimbing kita menuju negeri seberang, negeri yang kekal. Firman Tuhan di dalam kitab Wahyu berkata, negeri yang kekal adalah sebuah negeri yang tidak ada lagi air mata dan ratap tangis. Di dalam negeri yang kekal adalah sebuah kota yang tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, karena kemuliaan Allah yang akan meneranginya dan anak domba yang akan menjadi lampunya, dan tidak ada malam di sana. Syair lagu pujian bait yang kedua berkata, "Kuperlukan juru selamat karena imanku lemah." Bagaimana kita memiliki iman yang kuat? Kita berjalan bersama-sama dengan juru selamat supaya kita memiliki hidup yang penuh pengharapan. Hidup penuh pengharapan adalah menurut Ibrani 6 ayat 19 berkata, pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Ketika kita memiliki hidup yang berpengharapan, maka jiwa kita teduh, kita tidak takut dan kita tidak gentar. Karena kita tahu juru selamat kita berasal dari negeri yang kekal, datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan setiap kita dari kegelapan, membawa kita kepada terangnya yang ajaib. Dia yang membimbing dan menuntun kita melintasi arus Yordan hingga kita tiba di negeri seberang, negeri yang kekal. Mari bersama-sama angkat lagu pujian ini. Kuperlukan juru selamat, KPPK 254 bait 1, 2, dan 3. Dan ku
bersama dengan seluruh orang percaya, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saat ini kita akan memasuki doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Gembala Evangelis Krisni. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama akan berdoa. Di akhir doa syafaat hari ini kita akan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami dengan berdiri. Kita masuk di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami yang menyertai kami sepanjang hari-hari hidup kami. Sepanjang seminggu yang berlalu, Tuhan sudah pelihara kami di dalam hidup keluarga kami, di dalam pekerjaan dan usaha kami, bahkan juga di dalam pelayanan kami. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami juga mengucap syukur kepada Tuhan untuk anak-anak kami yang boleh mengikuti ujian di sekolah pada minggu yang telah berlalu. Terima kasih Engkau telah menolong mereka mengikuti ujian secara online. Terima kasih juga kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami setiap waktu. Bapa di surga, pada saat ini kami mau bersama-sama berdoa. Kami menyerahkan untuk saudara-saudara kami secara khusus warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, dan mereka juga beberapa di antaranya sedang terpapar virus corona. Mereka jauh dari keluarga mereka, mereka sedang dalam keadaan sakit. Mari Tuhan Engkau menolong mereka. Tidak mudah mereka menghadapi situasi seperti ini. Ketika mereka sakit tetapi mereka jauh dari keluarga mereka. Ya Tuhan, mari Engkau menolong. Hadir bersama-sama mereka di dalam rasa sakitnya. Dan Engkau juga kasih kemurahan-Mu bagi mereka. Sehingga ada orang-orang yang mau berbelas kasihan dan juga membantu mereka. Terima kasih Bapa di surga. Bapa, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Mari Engkau berkati bangsa ini secara khusus di dalam kehidupan perekonomian bangsa ini. Tuhan, kami mohon Engkau campur tangan di dalam hidup perekonomian kami, supaya sungguh-sungguh Tuhan berkenan memimpin pemerintah kami, memberikan hikmat bijaksana untuk mengambil keputusan-keputusan sehingga sungguh-sungguh perekonomian negara ini tidak dalam keadaan terpuruk. Dan kami berdoa Tuhan supaya kami sungguh-sungguh dapat tetap memiliki damai sejahtera di negeri ini. Kami juga berdoa saat ini menyerahkan untuk daerah-daerah yang ada di seluruh Indonesia. Kami berdoa ada beberapa daerah yang masih memperpanjang PSBB. Tuhan Engkau berkati supaya sungguh-sungguh setiap masyarakat di daerah-daerah tersebut tetap memiliki kesabaran sampai waktunya tiba mereka dapat melakukan segala sesuatu dengan normal kembali. Kami juga berdoa untuk beberapa daerah yang telah mencoba untuk mengakhiri masa PSBB. Tuhan berkati sehingga setiap
masyarakat dapat mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, mari Engkau terus campur tangan dalam hidup bangsa kami ini. Terima kasih Bapa di surga. Bapa, kami juga berdoa menyerahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati kami di dalam setiap pergumulan-pergumulan hidup kami. Baik itu pergumulan di dalam rumah tangga kami, pergumulan kami dengan sakit penyakit kami, pergumulan kami dengan orang tua atau anak-anak kami, pergumulan di dalam usaha yang sedang kami lakukan. Kami mau serahkan pergumulan kami ini kepada Tuhan. Kami tidak punya tempat bersandar, kami hanya bisa datang kepada Tuhan karena Tuhanlah satu-satunya tempat sandaran kami. Terima kasih Bapa di surga. Bapa, kami mau serahkan hidup kami sepanjang seminggu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan menolong kami, mari Tuhan memimpin kami, mari Tuhan yang berjalan di depan kami, Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Kami tidak bisa menjalani hidup kami jika Tuhan tidak bersama kami. Terima kasih Bapa di surga. Bapa di surga, ini doa kami, ini permohonan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita bersama-sama menyatakan pujian hormat diberi. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Jemaat disilahkan duduk kembali. Saat ini kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan diambil di dalam Yeremia 29 ayat 1 sampai dengan 11. Kita akan membacanya bersama-sama. Yeremia 29 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan berkata, surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekhoknya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. 3. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemarnya bin Hilkia yang diutus oleh Sedekia, Raja Yehuda, ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel.
kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Didirikanlah rumah untuk kamu didiami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Allah yang sudah memelihara, memberkati, menyertai kehidupan setiap kita. Persembahan dapat dibawa ke gereja, dimasukkan di dalam kotak persembahan yang tersedia selama jam kerja, dan persembahan dapat juga ditransfer melalui rekening yang tercantum di layar. Mari kita memberikan persembahan dan kita akan mengangkat pujian Beri Terbaikmu KPPK 342. Dengar seruannya, beri terbaikmu. Dengar seruannya, beri terbaikmu. Rendah atau tinggi, Dia melihat kerja semampumu. Kerja semampumu, tak perlu puji yang
Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, hari demi hari kami lalui bersama dengan Tuhan. Seperti lagu pujian yang barusan kami naikkan, hari demi hari berlalu dengan pesat, tapi satu hal kami percaya, Engkau adalah Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Sebagai rasa syukur dan terima kasih untuk setiap kasih, rahmat, anugerah, dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan setiap kami memberikan persembahan ini. Berkati persembahan ini dipakai untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan yang empunya pelayanan atas gereja ini. Kami percaya Engkau yang memberkati semua pelayanan di gereja ini dipakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati pekerjaan tangan kami, Engkau yang memberkatinya. Setiap apa yang kami kerjakan dan kami lakukan dengan tangan kami, Engkau yang memberkatinya. Terima kasih Tuhan, ajar kami juga untuk senantiasa mengucap syukur melalui hari-hari hidup kami, baik dalam senang ataupun dalam keadaan susah. Ajar kami Tuhan untuk selalu senantiasa mengucap syukur melalui hari-hari hidup kami, baik dalam kelimpahan ataupun dalam kekurangan. Karena kasih, rahmat, anugerah, sayang dan cinta Tuhan kepada setiap kami itu jauh lebih berharga daripada keadaan hidup kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Inilah doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan syukur dan berdoa. Amin.
ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Wesley. Kita percaya melalui kebenaran firman Tuhan ini kita akan memperoleh berkat di dalamnya. Mempersiapkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita angkat lagu pujian. Seperti Bapa sayang anaknya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu. Bapa, besar sungguh kasih setiamu. Nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu. Ajarku turut perintah-Mu. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu, untuk menyembah dan bersyukur setiap waktu. Bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya. Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku. Demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu. Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya. Bapa sayang anak. Demikianlah Kau menuntun langkahku. Demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri. Rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu. Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri. Rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri. Rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Salam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kita sekalian. Sehingga kita ada sampai saat ini, kita boleh beribadah menyembah Tuhan saat ini di rumah kita masing-masing. Saat ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kita, yang akan memberkati kita, menopang kita. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami masing-masing.
sehingga kami ada sampai saat ini, terutama kami bisa memuji Tuhan, menyembah Engkau dalam ibadah kami di rumah masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kami akan belajar firman-Mu, karena kami tahu bahwa firman-Mu adalah kebutuhan utama hidup kami. Tanpa firman-Mu kami akan tersesat, tanpa firman-Mu kami akan melakukan dosa-dosa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, mari Roh Kudus bekerja di hati pikiran setiap kami, sehingga ketika kami belajar firman-Mu, maka kami bukan saja dimampukan untuk mengerti firman Tuhan, tetapi dimampukan untuk melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan waktu pemberitaan firman-Mu. Haleluya, amin. Saudara, firman Tuhan telah dibacakan oleh liturgis tadi, dan kita akan melihat beberapa ayat yang secara khusus kita akan pelajari pada saat ini. Ketika mendengar kata masa sulit, mendengar kata ini tentu saudara tidak suka. Banyak orang tidak suka dengan istilah masa sulit, pergumulan, dan penderitaan. Tapi setiap orang mau tidak mau pernah mengalami masa sulit ini. Siapapun dia. Saudara, masa sulit identik dengan penderitaan. Penderitaan itu bisa dalam bentuk sakit penyakit. Masa sulit itu bisa dalam bentuk ketika seseorang ditinggalkan oleh orang yang dikasihinya. Penderitaan dan masa sulit itu juga bisa dalam bentuk kegagalan dalam pekerjaan, kegagalan dalam pendidikan, dalam studi. Penderitaan itu juga bisa akibat gosip yang merusak reputasi seseorang. Penderitaan karena kegemukan juga bisa. Penderitaan karena seseorang terlalu kurus juga bisa. Saudara, penderitaan karena kemiskinan juga. Tetapi ada juga orang yang menderita karena kekayaannya sendiri. Tak kalah hebatnya saudara, penderitaan karena cinta. Jadi banyak penderitaan, banyak masa sulit yang bisa dialami seseorang. Saudara, sebagaimana pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca tadi, bahwa kehancuran Yerusalem oleh Babel merupakan masa sulit dan penderitaan yang pernah dialami oleh orang Israel. Yeremia menulis ratap tangis yang sangat menyedihkan tentang betapa beratnya hatinya menerima keputusan Tuhan untuk membuang Yehuda dan penghancuran Yerusalem oleh bangsa Babel. Peristiwa yang sangat berat bagi seluruh Yehuda ini dan penghancuran Yerusalem oleh Babel. Saudara, peristiwa ini disaksikan oleh orang Yehuda. Bagaimana mereka melihat pemandangan yang menyayat hati. Rumah-rumah dibakar, mayat-mayat dibiarkan begitu saja di jalan. Tembok kota diruntuhkan, istana raja dibakar, bait Allah dihancurkan, lalu mereka ditawan dan dibawa ke Babel. Orang Israel mengalami masa sulit. Orang Israel mengalami kesusahan dan penderitaan ketika mereka di pembuangan. Saudara, dalam kondisi seperti ini, Tuhan tidak membiarkan bangsa Israel. Melalui Nabi Yeremia, Allah menyampaikan beberapa hal penting untuk orang Israel melalui firman-Nya, yang sebentar kita akan pelajari. Saudara, bukankah saat ini juga kita, bahkan seluruh orang di dunia ini, mengalami masa sulit, mengalami penderitaan akibat COVID-19. Kita akan belajar dari surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia kepada orang Israel di pembuangan untuk menghadapi masa-masa sulit, untuk menghadapi penderitaan. Dalam masa sulit, beberapa hal yang penting, yang perlu untuk kita lakukan berdasarkan firman Tuhan yang telah kita baca dari Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai 14. Yang pertama, tetap semangat berkarya. Tetap semangat berkarya. Di ayat 5 dan 6, ayat 5, 6 dan 7, demikian firman Tuhan. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk
memperanakan anak laki-laki dan perempuan, ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara, beberapa yang saya garis bawahi di sini adalah dirikanlah rumah, buatlah kebun, kemudian ambillah istri untuk anakmu laki-laki dan carilah suami bagi anakmu perempuan. Usahakanlah kesejahteraan kota, berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Inilah yang saya sebut sebagai di dalam masa sulit, di dalam penderitaan yang kita alami, tetaplah semangat berkarya. Ketika mengalami masa sulit, saudara, biasanya membuat orang putus asa. Biasanya membuat orang kehilangan semangat untuk melakukan apa-apa. Berdiam sendiri karena ada dalam penderitaan, karena ada dalam masa sulit itu. Tetapi firman Tuhan melalui Nabi Yeremia ini menyuruh orang Yehuda yang ada di pembuangan untuk mendirikan rumah, untuk membuat kebun, untuk menikah, mendoakan, mensejahterakan kota. Saudara, perintah ini disampaikan kepada orang Israel. Selain karena mereka masih lama harus tinggal di pembuangan, yaitu 70 tahun lamanya, juga karena mereka harus hidup secara new normal. Saya katakan new normal karena mereka harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Orang Israel di pembuangan harus memulai hidup dari nol. Mereka harus memulai hidup dengan tatanan hidup yang baru, berbeda dari sebelumnya di kampung halaman mereka di Yerusalem. Saudara, rumah, menikah, kemudian bekerja, berdoa, membangun kota atau desa di mana kita berada merupakan hal penting dan tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Tidak terpisahkan dari kehidupan manusia siapapun dia. Saudara, untuk inilah Yeremia meminta agar orang Israel bersemangat. Yeremia meminta agar orang Israel bangkit dari keterpurukan mereka, kuat hadapi penderitaan dan menjalani masa-masa sulit itu di pembuangan. Saudara, keadaan atau masa sulit dan penderitaan dapat membuat orang putus asa dan tidak mau melakukan apa-apa. Tapi firman Tuhan datang dan menyuruh orang Yehuda di pembuangan untuk tetap semangat berkarya. Masa sulit sekali lagi sering membuat orang berhenti untuk melakukan apa-apa. Tidak ada semangat lagi untuk melakukan apa-apa. Suatu kisah yang saya baca di tafsiran Sabda, di sana menjelaskan, mengisahkan seorang penjelajah bernama Samuel Herni. Dia hidup di tahun 1745 sampai 1792. Dia sedang melakukan ekspedisi di Kanada bagian utara. Tiba-tiba perlengkapan pendakiannya yang penting itu rusak. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali. Setelah itu sebagian besar bekalnya dicuri orang pula. Saudara, namun reaksi Samuel sungguh mengejutkan. Dalam catatan hariannya ia menulis seperti ini. Karena para pencuri telah mengurangi beban bawaanku, maka perjalananku sekarang justru menjadi paling mudah dan menyenangkan dibandingkan semua perjalananku yang terdahulu. Kisah ini saudara, peralatannya mengalami kerusakan, kemudian bekalnya dicuri. Seharusnya ini membuat dia kecewa. Seharusnya ini menghentikan perjalanan ekspedisinya dan berkata pulang saja. Tetapi berbeda. Samuel justru berkata perjalanannya justru lebih menyenangkan dari perjalanan-perjalanan sebelumnya. Saudara, dalam masa sulit yang kau alami, pasti ada sisi lain yang dapat membuat engkau bersyukur. Mari lihat sisi itu dalam masa sulitmu. Mari lihat sisi itu dalam penderitaan yang kau alami. Sebab di sana Allah turut bekerja dalam segala situasi hidup kita.
Saudara, PSBB di rumah saja, new normal membuat banyak orang menderita. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk tetap bersemangat berkarya. Semangat melayani Tuhan dan sesama. Mau tidak mau, kita harus bekerja dan melayani Tuhan dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Saudara, melalui kebenaran firman Tuhan ini, saya mau berkata, tetaplah semangat dalam berkarya. Tetaplah semangat dalam melayani Tuhan dan sesama. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan dalam masa-masa sulit ini, yaitu kita lihat ayat 7 dan 9, ayat 7 sampai 9 berkata seperti ini. Maaf, ayat 8 dan 9. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, sedemikian firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara, yang kedua adalah memelihara kemurnian pengajaran firman Tuhan. Yeremia bernubuat dan bilang kepada bangsa Israel bahwa kamu akan dibuang ke Babel 70 tahun lamanya dan kamu akan menderita di sana. Nah, kemudian dalam pasal-pasal sebelumnya kita melihat bahwa dalam waktu yang sama tampil juga seorang nabi palsu, yaitu Hananya, yang mengatakan bahwa masa pembuanganmu hanya singkat, yaitu 2 tahun saja. Orang Israel, kamu bangsa Israel dan perkakas rumah Tuhan akan dikembalikan oleh Tuhan. Nah, saudara, jika saudara ada dalam posisi sebagai orang Israel, mendengar nubuat ini, nubuat mana yang saudara lebih suka? Bukankah kita suka nubuat nabi palsu? Yeremia berkata 70 tahun kau akan dibuang. Tetapi nabi palsu berkata hanya 2 tahun saja. Saudara, Nabi Yeremia maupun nabi palsu ini bernubuat, sama-sama bernubuat atas nama Tuhan. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu, juru tenungmu, janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Saudara, ada suku-suku tertentu yang mereka adalah dukun, tetapi memakai ayat firman Tuhan sebagai mantranya. Jadi ketika orang sakit, mereka mungkin pakai ayat Yakobus yang berkata bahwa jika engkau didoakan dan lain sebagainya maka engkau akan sembuh. Jika ada yang kerasukan setan, mereka akan menyuruh setannya masuk ke babi dan lain sebagainya. Mereka kutip-kutip ayat firman Tuhan, mengutip Alkitab, padahal dengan motivasi-motivasi yang berbeda. Saudara, hari-hari ini YouTube menjadi teman akrab banyak orang. Berhati-hatilah terhadap informasi yang saudara dapat di YouTube dan di media sosial lainnya. Virus corona memang sangat mematikan, tetapi tidak kalah mematikan berita-berita, hoak-hoak yang bermunculan di media sosial, yang dapat menyesatkan saudara, yang dapat membelokkan saudara dari kemurnian pengajaran firman Tuhan. Yeremia berkata, janganlah kamu diperdayakan. Saudara, dalam Matius 24 ayat 11 dikatakan, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Saya mau berkata, peliharilah kemurnian pengajaran firman Tuhan. Jangan mudah digoyahkan, jangan mudah diombang-ambing dengan berbagai pengajaran yang menyenangkan telinga, tetapi pada akhirnya menyesatkan kita. Karena pengajaran-pengajaran itu menyebut nama Tuhan, memakai Alkitab, tetapi akhir-akhirnya, ujung-ujungnya adalah penyesatan. Saudara, yang ketiga, ketika mengalami masa sulit seperti saat ini, apa yang harus kita lakukan? Perhatikan ayat 10 dan 11. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu.
Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, janji adalah sesuatu yang belum pasti tentunya. Ketika kita berjanji kepada seseorang, itu kita akan laksanakan saat itu nanti, bukan sekarang. Jadi berjanji. Saudara, janji yang tidak pernah ditepati akan membuat orang kecewa. Ketika kita berjanji, sering kita juga tidak mampu menepati janji itu. Syair sebuah lagu dangdut, saudara, yang berkata, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ini realita, saudara. Banyak orang berjanji, tapi dia juga mengingkarinya. Berbeda dengan janji Tuhan. Berbeda ketika Tuhan berjanji, dia pasti menepatinya. Saudara, Allah berkata di ayat 10, aku akan menepati janjiku. Ini perkataan Tuhan bagi orang Israel di pembuangan. Tuhan berjanji bahwa setelah 70 tahun, aku akan memperhatikan kamu. Dan dalam kitab Esra kita melihat dan kita menemukan di sana bahwa Raja Kores pada akhirnya memulangkan orang Israel kembali ke Yerusalem dan membangun kembali Bait Allah. Janji Tuhan ditepati. Saudara, mari kita imani janji Tuhan. Percaya bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Yesus berjanji akan menyertai kita sampai kesudahan zaman ini. Ketika Yesus naik ke surga, ia juga berjanji untuk memberkati kita. Saudara, ketika menjalani masa-masa sulit saat ini, ketika saudara ada dalam penderitaan dalam hidupmu, imanilah janji Tuhan dalam Yesus selalu ada pengharapan. Amin. Sejenak kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam menghadapi masa sulit, dalam menghadapi penderitaan yang kau alami, sakit penyakitkah itu, masalah pekerjaanmu kah, masalah hubunganmu, relasimu dengan sesama, apapun masalah yang kau hadapi saat ini, itu menjadi masa sulit bagi engkau, itu menjadi penderitaan. Ingat firman Tuhan, tetaplah semangat berkarya dan melayani Tuhan. Peliharalah kemurnian pengajaran firman Tuhan. Ada banyak pengajaran yang dapat menyesatkan kita, yang dapat membelokkan kita dari kemurnian firman Tuhan. Berhati-hatilah, peliharalah kemurnian firman Tuhan. Imanilah janji Tuhan bahwa Ia pasti menepatinya. Apapun yang telah Tuhan janjikan melalui firman-Nya, yang telah kita tahu baca di Alkitab, percayalah tidak ada yang tidak Dia tepati. Jika kita ada sampai saat ini, kita hidup karena janji-janji Tuhan yang tergenapi dalam hidup kita. Bersyukurlah untuk itu. Haleluya. Seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari jemaat sama-sama kita naikkan pujian ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu
Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang menolong kami ketika kami ada di dalam masa-masa sulit seperti saat ini. Yang menolong kami ketika kami ada di dalam penderitaan. Firman-Mu mengajarkan kami, Firman-Mu mengingatkan kami melalui orang Israel yang ada di pembuangan. Melalui Nabi Yeremia ya Tuhan, kami belajar. Ketika kami menghadapi masa sulit, kami harus tetap bersemangat, berkarya dan melayani Tuhan. Memelihara kemurnian pengajaran firman-Mu. Dan percaya, mengimani janji-janji-Mu pasti ditepati. Terima kasih ya Tuhan. Roh Kudus menolong kami, memampukan kami. Bukan saja untuk mengerti firman-Mu, tetapi melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau. Kami bersyukur atas firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saat mari kita berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita bersama-sama menyatakan pengagungan kita kepada Tuhan. Puji Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi kepada kita damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali, doa teduh, ibadah kita selesai. Tuhan memberkati kita sepanjang seminggu ke depan.